berbeda. Jadi mestinya dengan semangat memperbaiki pemilu agar kecurangan tidak berlangsung berulang-ulang dan dimaklumi, harus ada kejutan-kejutan dalam putusan MK. Bu Mega bukan pihak. Ya. Bu Mega adalah ketua umum partai yang tentu saja kita tahu bahwa partainya mendukung salah satu pasangan capres. Kenapa beliau tidak bisa dikategorikan sebagai pihak? Secara aturan di Mahkamah Konstitusi untuk perkara PHPU Pilpres, para pihak itu adalah peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Peserta pemilu adalah calon presiden dan calon wakil presiden, bukan ketua umum partai, juga tidak partai politik. Kembali ke peristiwa bersejarah soal Mahkamah Konstitusi, Bu Mega itu adalah presiden pertama yang menandatangani Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beliau tuh yang berpartisipasi mendirikan MK. Beliau juga yang menandatangani dan melantik sumpah Hakim Konstitusi pertama. Kurang sahabat apa nih orang dibandingkan yang lain ini paling cocok jadi sahabat MK. Saya harapkan akan terjadi jauh lebih baik adalah kesadaran Pak Prabowo dia adalah alat politik kepentingan Jokowi. Dia sedang memanfaatkan Pak Prabowo dari titik awal untuk kemudian melanggengkan kepentingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada Senin 22 April 2024, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia rencananya akan menjatuhkan putusan terkait dengan perselisihan hasil pemilu 2024 yang diajukan oleh Paslon 01 dan Paslon 03. Ada banyak fenomena yang terjadi selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah pemeriksaan atau pemberian keterangan yang diberikan oleh 4 menteri atas permintaan Majelis Hakim. Demikian pula dengan munculnya sejumlah amicus curiae atau sahabat pengadilan. Di antara yang mengajukan diri sebagai amicus curiae ada mantan Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan untuk ngobrolin apa sih kira-kira yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April ke depan, telah hadir bersama dengan saya pakar hukum tata negara yang dikenal dalam film yang disebut Dirty Vote, luar biasa. Jadi beberapa hari sebelum pemilu yang lalu muncul film Dirty Vote dan beliau adalah satu di antara tokoh di dalam film itu. Beliau adalah tidak lain adalah Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Mas Pak. Luar biasa ini tokoh kita satu. Bang, sebagai orang yang terus-menerus mengamati proses demokrasi di Republik ini termasuk pemilu dan sidang di Mahkamah Konstitusi, menurut perkiraan Abang ada kejutan nggak, Bang, nanti hari Senin tanggal 22 April 2024, Bang? Silakan, Bang. Pertanyaan paling berat minggu-minggu ini, Mas. Jawabannya kalau mau berharap ya, mau positif melihatnya, saya memang berharap akan ada kejutan. Sebab perlu kejutan memperbaiki pemilu kita. Sekali MK pada kesempatan kali ini tidak memperbaiki dengan kejutan melalui putusannya, kita akan melihat ya ke depan pemilu kita akan penuh dengan kecurangan. Karena logikanya akan jadi begini, Mas. Lebih baik curang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dibandingkan curangnya nanggung. Oh gitu. Kalau 50%, 52% curangnya itu akan mudah dibuktikan dan dibalikkan di MK. Tapi kalau curangnya habis-habisan sampai 58-60%, itu akan susah dibuktikan. Nah, kalau ini timbul tabiat seperti ini, pemilu kita nggak baik-baik. Pemilu kita akan berlangsung beda. Jadi mestinya dengan semangat memperbaiki pemilu agar kecurangan tidak berlangsung berulang-ulang dan dimaklumi, harus ada kejutan-kejutan dalam putusan MK.
Tapi Ya. kalau bicara mau melihat apa yang terjadi di dalam persidangan, memang optimis itu bisa beralih ke rasa pesimis. Karena apa yang disajikan di dalam persidangan tidak terlampau tajam. Misalnya hakim tidak membuka ruang bagi para pihak untuk bertanya. Kepada 4 menteri ya? Pada 4 menteri. Ya. Padahal 4 menteri itu dan para pihak kan mestinya mengelaborasi peristiwa yang terjadi. Sehingga secara fair pula 4 menteri bisa menjawab pradugaan ataupun bukti-bukti yang disajikan di dalam proses persidangan. Dan ini tidak terjadi. Padahal itu harusnya di mana-mana pengadilan para pihak diberikan wewenang untuk itu. Oke, gitu ya. Belum lagi hakim juga tidak terlalu tajam membidas keterangan dari 4 menteri. Misalnya apa urusannya Pak Erlangga Hartanto bagi-bagi bansos? Kan bukan tugasnya. Dan bukan menteri teknis ya? Iya, menurut Undang-Undang Kementerian Negara, Menteri Koordinator tidak mengerjakan tugas teknis. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial 11 2009, Junto 14 2019, menteri yang bertanggung jawab urusan itu adalah Menteri Sosial. Kok Anda tiba-tiba masuk? Kenapa Pak Zulhas juga tidak dipanggil? Padahal banyak video yang beredar, beliau berkampanye sangat eksplisit di ruang kementerian atau ruang katakan event kementerian. Itu harusnya jadi peristiwa yang bisa membongkar banyak hal. Di titik tertentu itu pula mungkin kita pesimis. Walaupun kita tidak perlu lupa hal penting bahwa perlu diapresiasi MK. Ini peristiwa PHPU Pilpres pertama yang tidak berlangsung sampai subuh, Mas. Iya. Jadi Mas tidak perlu bergadang gitu ya, tidak capek gitu ya. Tetapi kan tidak sekedar perbaikan formil saja. Perbaikan substansi juga perlu dikemukakan dalam sidang MK. Menurut saya agak terlalu jauh proses persidangan itu untuk membongkar kecurangan pemilu. Oke. Bang, ada satu penjelasan menarik yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika ditanya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dari asal dana yang dipakai oleh Presiden Jokowi untuk membagi bansos secara langsung. Dikatakan bukan berasal dari anggaran bansos, tetapi diambilkan dari dana operasional Presiden. Menurut Abang, fenomena ini atau penjelasan Sri Mulyani ini menarik nggak, Bang? Menarik. Satu, pertama, kalau itu dari anggaran Presiden, kok namanya tetap bagi-bagi bansos ya. Peruntukan anggaran saja sudah masalah. Kedua, bansos yang diperuntukkan untuk kepentingan yang mempengaruhi pemilu dari dana Presiden, menurut saya itu salah penggunaan. Dan tetap disebut sebagai politik gentong babi. Ya. Iya kan? Di mana insentif dana anggaran diperuntukkan untuk kepentingan keterpilihan. Ya. Keterpilihan siapa? Dalam konteks ini anak Presiden, ada relasinya dengan Presiden. Apa yang dilakukan Presiden dan dijelaskan oleh Menteri Sri Mulyani tetap gentong babi. Karena itu insentif yang bukan untuk kepentingan bansos, dialihkan untuk kepentingan bansos, dan itu berkaitan dengan kepentingan kepemiluan. Jadi masuk kategori gentong babi ya? Gentong babi. Jadi gentong babi budgeting perlu dibedakan dengan gentong babi politik. Gentong babi politik segala hal insentif dana yang dialirkan, dipergunakan, diperuntukkan untuk mempengaruhi pemilih, itu adalah gentong babi politik. Sementara gentong babi budgeting, dia anggaran negara yang dibudgetkan melalui undang-undang, tapi baru disalahgunakan. Jadi ini hampir sama, tetapi asal muasalnya beda untuk kepentingan yang sama pula. Ya, Bang, selain penjelasan Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan itu, apakah Abang bisa juga melihat penjelasan dari 4 menteri itu yang justru bisa menguak fenomena yang terjadi terkait dengan isu kecurangan ini, Bang? Ya, pernyataan para menteri itu lebih sangat normatif ya melihat bahwa ini untuk kepentingan publik, ini adalah sesuatu yang dibangun sedari awal, tetapi mereka tidak menjelaskan hal-hal yang penting. Misalnya kenapa data yang dipergunakan bukan data dari Bu Risma, lebih kepada Menteri Koordinator Pak Muhadjir. Di titik ini saja, ini sudah melanggar undang-undang.
Para menteri tidak menjelaskan apa dasar hukum mereka mengalihkan program itu. Mereka hanya ingin memperuntukkan niat baik presiden. Ya, ya. Pertanyaannya kalau pakai perspektif W.S. Rendra, ini niat baik Tuhan untuk siapa gitu ya, atau Tan Malaka gitu. Saya tidak melihat ini bicara soal niat baik yang tidak bisa dibuktikan. Tetapi peruntukan peralihan anggaran itu tidak dikemukakan sebagai peristiwa penyalahgunaan anggaran, itu tidak disampaikan. Ya. Dan Pak Muhadjir sekali lagi sebagaimana Menteri Koordinator, dia tidak bertugas untuk itu. Tidak ada landas hukumnya. Ya, 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 ya. Nah, ketiga tidak dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani bahwa apakah anggaran itu tepat sasaran untuk peruntukan orang yang diberikan. Karena itu salah satu unsur pembuktian gentong babi. Jadi anggaran sudah dipersiapkan untuk wilayah tertentu agar membantu kehidupan sosial warga negara. Nah, sekarang ada perpindahan. Ya. Anggaran ini dipindahkan untuk wilayah lain. Ya, 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 ya. Maka ada pertanyaan sangat penting yang tidak bisa dijelaskan baik oleh para menteri. Kenapa ada kunjungan ke wilayah tertentu, ada pembagian-pembagian tertentu, apakah itu termasuk sasaran utama sedari awal? Ya, itu ya, tidak ya. dijelaskan sama sekali oleh para menteri. Karena kalau mereka menjelaskan ada perpindahan-perpindahan wilayah peruntukan, itu sudah valid memenuhi unsur gentong babi ini. Dan faktanya terjadi. Ya, 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 ya. Itu ya yang misterinya di sana ya. Baik. Ini ada fenomena Bang, namanya amicus curiae atau sahabat pengadilan. Ya. Ada 14 yang nanti dipertimbangkan dari 33 karena alasan dari MK yang mengajukan sebelum atau tanggal 16 April kemarin. Apa sih Bang fenomena ini Bang? Ya, amicus curiae itu artinya kurang lebih friends of the court ya, teman-teman pengadilan, sahabat pengadilan. Kalau dia jumlahnya lebih dari satu, digunakan terminologi jamak, pluralnya, amici curiae. Karena kemarin itu banyak, amici curiae-nya, sahabat-sahabat peradilannya banyak, dan ini adalah terminologi yang dipakai dari era hukum Roma. Cuman berkembang di Inggris, lalu pindah ke Anglo-Amerika, Amerika yang pakai tradisi ini. Karena mereka kan pengadilan itu ditugaskan untuk mencari keadilan, hakim lalu buat hukumnya. Nah, kita juga begitu sebenarnya. Pengadilan kita itu bukan pengadilan yang bahasa Prancisnya bouche de la loi, atau corong undang-undang belaka. Tapi bouche de justice, yaitu penemu, pencari corong dari keadilan. Nah, nggak ada di dunia ini pengadilan hanya untuk menyuarakan hukum atau undang-undang saja, tapi menyuarakan keadilan. Siapa yang boleh menyuarakan keadilan? Semua orang. Kita-kita juga boleh. Kita-kita boleh juga ngaku sebagai sahabat pengadilan karena mau mencari keadilan. Boleh menuliskan pendapat, lalu kirimkan. Nah, karena tradisi, Mas, dia ini bukan proses formil. Ya, ya. Dia tradisi yang bisa ditampung dan diterima hakim. Yang menarik dalam sistem presidensial yang pakai sistem civil law seperti kita, sistemnya Belanda, Eropa kontinental gitu ya. Terjadi perkembangan dari Amerika yang common law, yang common law, itu beralih ke hukum internasional, pengadilan-pengadilan HAM. Nah, di sini transisinya pindah ke civil law seperti negara kita. Dan salah satunya di Brazil tahun 90-an yang memakai konsep amici curiae untuk pembuktian di pengadilan. Yang menarik adalah Mahkamah Konstitusi Brazil. Jadi kita terbawa banyak cerita hukum itu, termasuk tradisi-tradisinya. Dan MK sudah menerima tradisi amici ini dari lama, Mas. Dari kasus-kasus sebelum ini. Jadi ya boleh-boleh saja diterima, tetapi bukan kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan atau menggunakan. Nah, uniknya sebelum tanggal 16, MK sendiri melalui jubirnya ngomong begini,
yang amici diterima sebelum tanggal 16 kami akan pertimbangkan. Ya. Berarti besok harus dipertimbangkan Ya, itu ya, barang ya, gitu ya. ya. Jadi mudah-mudahan semua figur-figur penting yang mengirim akan dipertimbangkan pendapat hukumnya. Ya. Dari antara pengaju amici Kure itu ada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarnoputri. Ada orang yang atau pakar juga yang menyebutkan sebenarnya Bu Mega ini tidak memenuhi syarat sebagai amici Kure karena dia para pihak. Ya, menurut pendapat Abang bagaimana? Artinya sebenarnya amici Kure ini adalah orang yang berada di luar para pihak, artinya pihak yang netral, tidak punya kepentingan, sedangkan Bu Mega adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang partainya mengajukan Mas Ganjar sama Pak Mahfud MD sebagai paslon 03 gitu. Gimana Bang ini Pak? Saya tahu tuh ahli-ahlinya kan senior-senior saya juga ya. Nah, jadi saya mau ceritakan Bu Mega bukan pihak. Ya. Bu Mega adalah Ketua Umum partai yang tentu saja kita tahu bahwa partainya mendukung salah satu pasangan capres. Kenapa beliau tidak bisa dikategorikan sebagai pihak? Secara aturan di Mahkamah Konstitusi untuk perkara PHPU Pilpres, para pihak itu adalah peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Ya. Jadi peserta pemilu adalah calon presiden dan calon wakil presiden, bukan ketua umum partai, juga tidak partai politik. Mereka ini ada di wilayah pengusulan, tetapi di wilayah yang kemudian peserta beda lagi. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau pendapat mengatakan kan mereka punya konflik kepentingan? Tumben ahli-ahli ini bicara konflik kepentingan. Kalau sudah berurusan dengan amicus curiae, waktu bicara Paman Usman dan Gibran, nggak pernah mereka bicara soal konflik kepentingan. Padahal itu nyata sekali konflik kepentingan. Jadi ini kayak cherry pick untuk bilang ini konflik kepentingan, ini tidak. Secara normatif tidak bisa Bu Mega dikatakan peserta. Tapi kalau mau kita kembali ke peristiwa bersejarah soal Mahkamah Konstitusi, Bu Mega itu adalah presiden pertama yang menandatangani Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beliau tuh yang berpartisipasi mendirikan MK. Beliau juga yang menandatangani dan melantik sumpah Hakim Konstitusi pertama. Kurang sahabat apa nih orang? Dibandingkan yang lain ini paling cocok jadi sahabat MK. Jadi menurut saya ya tidak ada persoalan, dan sekali lagi karena dia tradisi, ngapain betul dipermasalahkan. Tinggal hakim secara bijaksana mempertimbangkan iya atau tidak. Dan saya lihat dua hal juga itu Mas. Satu, Bu Mega mengirim amicus curiae-nya dalam bentuk tertulis, tulis tangan, sangat romantis, ya mungkin berkeinginan menggugah perasaan ya. Tapi di sisi yang lain bisa saja ini gambaran betapa tertutupnya Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pihak, ya sehingga beliau perlu menyampaikan amikusnya. Artinya mungkin pintu dan jendela Mahkamah tertutup. Nah, yang kita khawatirkan tertutup untuk Bu Mega, tapi tidak tertutup untuk pihak istana. Ini yang paling mengkhawatirkan, karena istana dianggap ikut selalu mencampuri urusan di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan ya sebagai sebuah amici ini akan menjadi pertimbangan yang baik, mengantarkan kepada keadilan yang sesungguhnya. Oke, Bang, di balik sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi, di luaran sempat muncul adanya keinginan atau wacana hak angket. Lalu hak angket ini jadi wacana, tiba-tiba dia redup Bang, hilang gitu ya, ditelan angin gitu. Menurut Abang ini apa yang terjadi Bang? Ya tentu saja hak angket itu nuansanya sangat politis. Kalau sudah redup sebelum berkembang itu berarti transaksi politiknya terjadi. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya. Karena hak angket itu kan mestinya jalan sebelum proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Harapan saya sebagai publik Mas, waktu itu kalau hak angket terjadi, kita akan bantu membongkar berbagai peristiwa soal kecurangan pemilu. Karena itu forum yang bisa dihadiri siapa saja untuk bisa membongkar sesuatu. Nah sayangnya itu tidak termanfaatkan secara politik, karena saya yakin pasti ada pembicaraan di belakang layar soal itu.
Dan sayangnya yang mestinya mengusul, yaitu partai oposisi, yang jumlahnya sangat signifikan, 334-an, itu memenuhi sekali angka itu untuk terbentuknya pansus angket. Ya. Tetapi jangankan pembentukan pansus yang hanya butuh 288 suara, usul saja tidak terjadi. Ya. Yang membutuhkan 25 suara dari lebih dari satu fraksi. Dan ini tidak terjadi. Ini mengindikasikan jangankan berkembang menjadi pansus angket, yang ngusul pun tidak terjadi. Dan bagi saya ini transaksinya pasti sangat besar, sangat penting, karena yang mengubah sistem yang terjadi. Jadi kalau di politik kan itu kan ada take and give ya. Betul. Mungkin ini proses ini yang terjadi. Di hukum yang diajarkan guru-guru saya di kampus ada yang lain, Mas. Apa itu? Katanya orang hukum itu kalau melihat kasus, ayam berkokok curiga, tidak berkokok curiga. Ada yang bicara angket curiga, tiba-tiba hilang, lebih curiga lagi. Itu yang ada giumnya ya. Bang, kalau menurut pengetahuan Abang ini, apakah Mahkamah Konstitusi, karena dalam histori yang lalu ya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya bisa diintervensi lewat uang dalam kasus-kasus di masa yang lalu ya. Nah, apakah di dalam proses ini selain uang dan power juga bisa memberikan tekanan kepada Mahkamah Konstitusi dalam situasi semacam ini, Bang? Karena ini kan krusial nih. Ya, rumusannya memang begitu, Mas Pep. Power tends to corrupt ya, kekuasaan itu cenderung disimpangkan, dikorupsi begitu ya. Dan MK pernah mengalami itu. Ya. Pak Patrialis Akbar yang terbaru ya, dan Pak Akil Mukhtar yang bercerita soal bagaimana peran MK dalam mempermainkan suara di pilkada. Betul. Apalagi di pilpres kan begitu, akan sangat mudah tergoda gitu, saking besarnya potensi itu. Dan MK pasti akan selalu digoda untuk itu. Apa yang terjadi dengan Pak Anwar Usman, pemecatan Pak Aswanto dan digantikan oleh Yang Mulia Guntur Hamzah tanpa proses hukum yang jelas, itu mengindikasikan banyak hal. Nah, sayangnya Pak Presiden sudah mematikan KPK sehingga pemantau kecurangan yang terjadi di ruang-ruang pengadilan hilang begitu ya. Dan akan selalu ada godaan itu. Siapa yang bisa menjamin hakim konstitusi itu kebal godaan 3 miliar, apakah mereka kebal dengan 6 miliar, 9 miliar begitu ya. Dana 3 sampai 9 miliar dalam ilmu kepemiluan terutama political corruption ya. Itu angka yang kecil sekali, Mas, untuk mempengaruhi hasil. Dan MK akan selalu tergoda itu karena faktor relasinya dengan partai politik yang merupakan peserta pemilu. Karena yang memilih mereka adalah 3 dari Presiden, 3 dari DPR, dan 3 dari Mahkamah Agung. Semuanya berkelindan dengan kepentingan politik, dan selalu ada harga, ada kerja, begitu ya. Dan bukan tidak mungkin kerja-kerja besar seperti ini, yang ujungnya ada di Mahkamah Konstitusi, godaannya juga akan besar di Mahkamah Konstitusi. Ya, itu ya. Oke, Bang, banyak orang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi itu boleh menjatuhkan putusan di luar apa yang diminta oleh para pihak. Gimana, Bang, penjelasannya, Bang? Apakah itu benar? Ultra petita ya? Ultra petita. Saya mau kasih contoh yang masih segar di ingatan publik. Kasus Mas Gibran itu kan putusan ultra petita. Oke. Yang diminta kan adalah yang pernah menjadi elected official. MK nambahin itu. Pernah, strip, sedang. Sebab kalau dikabulkan hanya pernah, Mas Gibran pun tidak bisa. Beliau belum sampai 2 tahun. Untuk dipenuhi 1 periode jabatan atau pernah menjabat, itu setidak-tidaknya 2,5 tahun. Jadi ditambahkanlah oleh MK atau ya strip yang atau itu sedang, sehingga orang yang belum selesai pun bisa maju. Itu ultra petita lebih dari apa yang dipinta. Nah, itu saja artinya MK sudah diperkenankan. Apakah di dalam perselisihan hasil pemilu bisa ultra petita? Ya boleh, walaupun ini pasti akan diperdebatkan. Putusan ultra petita itu diperdebatkan dari awal
pengadilan memutus ultra petita hingga sekarang. Jadi ini sesuatu yang kontroversial tapi terjadi. Bang, kalau menurut Abang, kan selama ini para pemohon itu selalu mempersoalkan putusan MK nomor 90 tahun 2023. Yang Mas Gibran itu kan putusan MK 23 nomor 90 ya kan, apal betul gitu. Apakah itu nanti bisa dipakai nggak sebagai dalil di dalam putusan meskipun itu putusannya sendiri sebenarnya? Ya, yang paling menarik sebenarnya kalau mau kita fair, Mas, putusan 90 PUU 21 Romawi 2023 itu kan masih menyisakan berbagai kontroversi. Kalau dijadikan alat bukti, bahkan dalam PHPU ini bisa. Oh gitu ya. Karena kan komposisi hakim itu 4 mengatakan tidak boleh sama sekali ada alternatif selain 40 tahun. Ya. Tidak boleh pakai atau pernah menjadi elected official. 3 memperbolehkan semua elected official menjadi calon alternatif presiden kecuali yang berumur 40 tahun. 2 bilang hanya gubernur. Ya. Jadi ini kan tidak ada angka mayoritasnya. Ya. Putusan itu tidak bisa diperuntukkan untuk siapapun termasuk Mas Gibran. Kalau dibedah itu kenapa Anda 4, kenapa Anda 3, kenapa Anda 2 di dalam sidang MK, kita akan bisa membuktikan bahwa ihwal kecurangan ini bukan tidak mungkin berasal dari meja Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah ini bisa dipakai? Ya pasti bisa. Apakah kemudian ini bisa digunakan untuk mendiskualifikasi atau melanjutkan? Ya bisa. Tergantung sejauh mana niat hakim membongkar praktik yang terjadi. Ujungnya di situ ya berarti. Ujungnya di situ ya. Karena itu tadi yang menarik di situ kan. Karena di dalam petitumnya ada permintaan diskualifikasi kan. Yes. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah melakukan diskualifikasi dalam urusan pilkada kan. Jadi dimungkinkan nanti, kalau memang mungkin berarti mungkin ya. Ya, memungkinkan. Akan ada yang mengatakan bolehkah diskualifikasi Gibran tetapi memperbolehkan keterpilihan Pak Prabowo. Kalau kita pakai pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar, tidak bisa. Diskualifikasinya harus dua-duanya. Sebab menurut ketentuan Undang-Undang Dasar itu, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon. Nggak tahu juga kita, 58% itu Pak Prabowo-nya atau Mas Gibran-nya. Curangnya Pak Prabowo atau curangnya Mas Gibran. Walaupun semua tahu ada keterlibatan ayahnya, tidak bisa digeneralisir begitu saja. Jadi kalau akan terjadi diskualifikasi dalam konsep ultra petita, ya bakal terjadi kedua-duanya. Iya. Bang, ini ada saya kepingin tanya juga mengenai Abang kan aktif di dalam proses pembikinan film Dirty Food ya. Banyak orang mengatakan apa yang disampaikan dalam Dirty Food itu tidak ngaruh kepada proses pemilihan pada tanggal 14 Februari yang lalu. Artinya ya tetap saja apa yang disebutkan itu terjadi. Menurut Abang mengapa itu tidak ngaruh, Bang? Kalau yang melihat tujuan film itu soal berpengaruh mengubah hasil pilihan, kayaknya dia salah melihat film itu. Gitu. Karena film itu tidak ditujukan mengubah hasil pemilu, mengubah pilihan. Wong pilihannya di dalam film dinyatakan dilangsungkan dengan kecurangan sebelum proses pemilu hari H yang mengatur komposisi hasil. Kalau dibaca ada 2 hal penting yang dijelaskan di film. Satu, akan terjadi satu putaran dengan kecurangan. Kan disampaikan satu putaran. Bahkan dimulai dengan pertanyaan, apakah ini akan berlangsung satu putaran? Kami buktikan dalam film bahwa ini akan berlangsung satu putaran dengan berbagai kecurangan. Dan hasilnya di atas 50%. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi, terbukti. Jadi film itu hendak membuktikan akan terjadi satu putaran dengan penuh kecurangan. Jadi tidak hendak mengubah pilihan hasil karena mustahil. Wong angkanya sudah diatur begitu ya. Siapa yang bisa mengubahnya? Kita mau kasih tahu, Anda siap-siap dengan hasil begini karena kecurangannya akan berlangsung satu putaran. Jadi kita pun tidak akan mengubah. Wong kecurangannya bukan beralihnya pemilih memilih calon lain.
Tapi kecurangannya adalah bagaimana angka itu diformat. Ya, gitu. ya, itu ya. Satu, jadi itu ada sudah anukan bahwa satu putaran dan di atas 50%. Yes. Jadi film itu tidak hendak sekali lagi untuk mengubah pilihan orang terhadap itu. Masa mengubah pilihan orang 2 atau 3 hari Nggak menjelang mungkin, ya, hari-hari, sudah pasti tidak sana tujuannya. Tapi kami mau menghukum pelaku kecurangan. Kami tahu loh apa yang Anda lakukan. Seperti film We Know What You Did Last Summer, gitu ya. Kami tahu apa yang Anda lakukan waktu itu, pada liburan itu ya, summernya. Jadi kami mau ngasih tahu, kami tahu apa yang Anda sedang kerjakan dalam pemilu kali ini, dan bagaimana kecurangan-kecurangan itu Anda lakukan. Bang, ada satu pendapat, balik lagi ke soal sidang, Pak, bahwa before pemilu atau before coblosan pemilihan itu, sebenarnya ranahnya adalah ranah Bawaslu, bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Karena ranahnya Mahkamah Konstitusi itu ada terkait dengan pemilu itu sendiri, pemungutan suara sendiri. Sehingga kemudian disebutnya Mahkamah Kalkulator kan, hanya menghitung itu. Nah, menurut pendapat Abang gimana nih? Satu, yang menciptakan pembuktian kecurangan pemilu melalui TSM, terstruktur, sistematis, dan masif itu adalah Mahkamah Konstitusi. MK yang membuat sistem ini pada putusan nomor 41 PHPUD 6 Romawi tahun 2008. Jatim. Lalu MK sendiri mau dilarang oleh pembuat undang-undang. Sementara isi undang-undang saja bisa diubah oleh MK. Kalau ternyata melanggar konstitusi. Kedua, bagaimana kalau penyelenggara pemilu yang disebut, yaitu Bawaslu, adalah bagian dari kecurangan itu? Masa MK akan membiarkan? Padahal pemainnya adalah penyelenggara pemilu. Ketiga, secara hukum, secara undang-undang, kalau kita cermati, MK itu memang tidak bisa dibatasi. Dan itu sudah disampaikan oleh hakim, bahwa kami tidak bisa dibatasi, bahwa ini Bawaslu, ini kami. Kalau Bawaslu tidak bisa melakukan, kata Hakim Arief Hidayat, kami ambil alih semua. Pertanyaan besarnya, Bawaslu melakukan enggak upaya menyidangkan proses kecurangan TSM itu? Bawaslu kan beralih, nggak ada yang melapor, Bawaslu sedang berbohong di depan publik, bahwa ini bukan hanya sekedar soal laporan, mereka juga wajib bisa menemukan. Yang terjadi kecurangan terbuka seperti itu, mereka tidak menemukan apa-apa. Penempatan kepala daerah, kepala desa dilibatkan, ancaman sana-sini, laporannya seberapa? Publik yang melapor, Mas, juga dibatasi oleh Bawaslu. Saya dan teman-teman melapor sekitar 200-an kasus pidana pemilu. Di mana hasilnya? Tidak ada. Publik juga melapor, apa ujungnya? Tidak terpenuhi syarat materialnya. Bukti materialnya tidak lengkap. Lah, bukti materialnya bukan di publik. Mereka sebagai pengawas berhak mencarinya. Tidak dilakukan. Jadi saya sepakat dengan Hakim Arief Hidayat bahwa kalau mereka tidak mampu menjalankan perintah undang-undang, Mahkamah sebagai lembaga peradilan yang akan melakukannya. Itu makanya saya sebut, peradilan itu bukan bouche de la loi, bukan untuk menegakkan corong undang-undang. Yang mereka tegakkan itu bouche de la justice. Mereka menegakkan keadilan. Keadilan, kalau dicari-cari di undang-undang belum tentu ketemu. Kata keadilan ketemu, tapi keadilannya belum pasti bertemu. Oleh karena itu tugas MK. Bang, banyak orang bertanya, Abang tuh begitu beraninya, begitu getolnya, begitu masifnya. Abang nyalinya gede amat, apa sih? Badan saya terbukti gede, Mas. Tapi nyali itu Dodi teman saya di Tribun tahu, saya penakut juga, Mas. Saya banyak ketakutan saya. Semua orang takut. Dan saya yakin kita semua takut. Tapi kita mestinya lebih takut dengan demokrasi yang rusak dan pincang. Saya berpikir anak saya akan bisa apa kalau demokrasinya rusak? Anak saya bisa berprestasi seperti apa? Apakah anak saya bisa diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi calon wakil presiden kalau bapaknya bukan presiden? Ini bukan sekedar urusan presiden dan anaknya. Ini juga urusan saya dan anak saya. Beri kami pertarungan demokrasi yang fair agar anak saya bisa menikmati
demokrasi yang sama di suatu saat. Saya hanya terbayang tidak akan mungkin anak-anak miskin yang berasal dari keluarga kampung seperti saya bisa berjuang dalam demokrasi yang sama kalau pertarungannya tidak fair seperti ini. Jadi ini sepertinya bukan soal berani atau takut. Ini soal kita mau berpihak kepada kepentingan siapa. Karena ceritanya saya belajar konstitusi, yang saya lihat di konstitusi itu beda dengan apa yang terjadi. Jadi ini lebih kepada terpaksa saja. Ya. Karena kalau melawan Pak Jokowi dengan orang-orang di sekelilingnya, saya juga takut lah itu ya. Ada banyak perasaan yang tidak bisa dikemukakan. Tapi ya lebih karena apa ya? Kayaknya ditolak oleh kawan-kawan. Ayo kamu maju, kamu harus berani, kamu harus menyampaikan. Yang sampai hari ini saya tidak bisa mendefinisikan saya itu berani atau tidak. Tapi yang saya temukan adalah banyak ketakutan. Ya. Bang, satu di antara ahli yang diajukan di Mahkamah Konstitusi itu ada orang bernama Romo Magnis. Dan kemudian kesaksiannya dikecam banyak orang, ya banyak orang tuh yang kontra karena dianggap mencaci Presiden Republik Indonesia sebagai pencuri, ya tanpa dasar gitu. Melihatnya bagaimana, Abang ini? Posisinya Romo Magnis sebagai ahli yang kemudian dengan tegas menyatakan bahwa Presiden itu ibarat pegawai yang mencuri di kantornya sendiri. Di dompet sendiri, dompet rakyat. Saya mau menggunakan terminologi pemahaman agama saya, walaupun saya tidak beriman betul ya. Tapi kayaknya ada terminologi yang menarik yang bisa menjelaskan pandangan Romo Magnis. Terhadap orang sombong, maka sombonglah. Karena obat bagi mereka itu adalah kesombongan mereka itu sendiri yang disampaikan dengan cara yang sombong pula. Prof. Frans Magnis Suseno bukan orang baru di kiblat etik Republik ini. Dia tidak hanya bicara, dia mencontohkan. Dan apa yang disampaikan menurut saya sangat tepat menggambarkan kepongahan seseorang. Dan kepongahan itu harus diruntuhkan dengan tajamnya perkataan. Gitu ya. Ya. Dan perkataan Romo Magnis menurut saya tepat menjelaskan soal gentong babi itu. Iya. Ini uang rakyat, untuk rakyat, dipergunakan untuk rakyat. Dan yang dipuji haruslah Jokowi. Itu gimana ceritanya? Ini uang untuk rakyat, untuk kepentingan keluarga Jokowi dan keterpilihan keluarganya. Bukankah itu cocok untuk menjelaskan bahwa Jokowi mencuri uang rakyat untuk kepentingan keluarganya sendiri? Saya malah kalau bertemu Romo Magnis, saya bilang, Romo terlalu santun. Jadi harusnya lebih dari itu. Karena hanya orang yang punya dedikasi seperti Romo Magnis. Dan bagaimana antara etika, perilaku, dan ucapan bertemu dalam titik yang sama, yang bisa mengingatkan orang. Jadi kalau saya ketemu, saya bilang, Romo harus lebih keras dari itu untuk menyadarkan Presiden Jokowi. Iya, itu ya. Bang, ini satu pertanyaan pamungkas dari saya. Menurut prediksi Abang, setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, apapun putusannya Bang ya, Abang bisa memprediksi peta politik di Republik ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi, apapun isi putusannya Bang? Yang pertama, bumerang bagi keluarga Jokowi potensial terjadi. Gitu ya. Sebagaimana terjadi dengan Bongbong dan Di Duterte di Filipina. Tidak ada kejahatan yang saling mendukung dari dua kubu tertentu. Itu akan abadi. Itu akan segera pecah. Bagi saya, ini adalah kerugian besar tidak hanya bagi Jokowi, tapi juga demokrasi. Kedua, saya akan melihat upaya membangun kabinet keberlanjutan kecurangan ini dalam berbagai hal. Ya, baik dari program pemerintahan, dari kabinet, dan permainan-permainan lainnya. Ketiga yang saya harapkan akan terjadi jauh lebih baik adalah
kesadaran Pak Prabowo dia adalah alat politik kepentingan Jokowi. Dia sedang memanfaatkan Pak Prabowo dari titik awal untuk kemudian melanggengkan kepentingannya. Nah, bagi saya kesadaran Pak Prabowo ini penting. Kalau Pak Prabowo sadar bahwa usianya mungkin sudah uzur, ini adalah kesempatan terakhir untuk mengabdi kepada bangsa. Dia harus mengembalikan hal yang penting di Republik ini, walaupun dia punya catatan kelam di masa lalu. Itu ya Bang ya, mantap. Demikian Tribuners, ngobrol saya dengan Bang Ferry Amsari. Beliau adalah pakar hukum tata negara yang selama ini gigih memperjuangkan demokrasi, dan meskipun tadi secara terus terang mengatakan saya juga takut juga gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, show must go on, dan kita tunggu apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.